Salam Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur kepada Tuhan bahwa pada hari ini Engkau memperkenankan kami untuk mendengarkan sabda Tuhan. Mari Tuhan, Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu kepada kami, agar firman-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami, dapat kami lakukan, dapat meneguhkan dan menguatkan kami menjalani kehidupan kami di dunia ini. Bersabdalah Engkau Tuhan, kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam Bapak dan Ibu, saudara-saudara. Firman Tuhan yang akan menjadi renungan kita pada hari ini, kita membaca dari kitab Injil Yohanes pasal yang kelima, ayat 2 sampai dengan ayat 9 bagian A. Saya bacakan kepada kita, demikian firman Tuhan. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya membahas tema kita pada hari ini adalah mengapa orang yang sakit itu sampai 38 tahun baru disembuhkan. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, setiap orang tidak ingin sakit. Oleh karena semua orang menginginkan dirinya sehat, maka banyak orang yang menjaga kesehatannya sedemikian baiknya, sedemikian telitinya, sehingga orang berusaha untuk menjaga keseimbangan pola makan, bekerja, dan beristirahat. Dan dia sedemikian luar biasanya menjaga kesehatan tubuhnya. Apalagi banyak orang yang mengatakan kesehatan adalah investasi yang paling mahal di dalam hidup kita. Orang lebih memilih kesehatan daripada harta, dan lebih memilih kesehatan daripada segala apa yang dia punya. Itu sebabnya Bapak dan Ibu, tidak seorang pun
yang mau sakit. Terutama pada masa kini, di pandemi global COVID-19 ini, banyak orang yang berusaha untuk menjaga kesehatannya lebih serius daripada sebelum masa wabah COVID-19. Selain dia menjaga keseimbangan pola makan, pola istirahat, pola bekerja, pada zaman kini banyak orang yang menambahkan makanannya dengan berbagai suplemen. Bahkan kemana-mana memakai masker, dan sampai di rumah juga mencuci tangannya dan berusaha untuk sekuatnya agar jangan terkena virus COVID-19. Namun Bapak dan Ibu, kita kadang tidak dapat menduga dan tidak dapat mengatasi apapun ketika penyakit itu datang. Baik oleh karena ada bencana, ada kecelakaan, bahkan kadang-kadang oleh penyakit keturunan yang kita derita dari orang tua dan keturunan-keturunan orang tua kita. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang kekasih, apa yang dilakukan oleh orang yang sakit? Orang yang sakit berusaha untuk sembuh. Apapun akan dilakukannya. Demikian kita membaca di dalam Yohanes pasal 5 ayat yang kedua. Di dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam, namanya kolam Bethesda, dan di sana telah ada sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang timpang, orang lumpuh, semuanya ada di serambi itu. Mengapa mereka ada di serambi kolam Bethesda? Karena semuanya ingin mendapatkan kesembuhan. Sebab dikatakan di dalam ayat yang keempat, sewaktu-waktu malaikat Tuhan turun ke kolam itu, menggoncangkan airnya, dan barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan itu, ia menjadi sembuh apapun penyakitnya. Jadi bapak-bapak dan ibu, saudara-saudara yang kekasih, semua orang ingin sembuh. Mungkin mereka telah pergi ke tabib, dokter, orang-orang yang mampu menyembuhkan penyakit, tetapi mereka tidak mampu disembuhkan. Sehingga mereka berharap dengan goncangan air di kolam Bethesda ini, mereka akan disembuhkan. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, usaha dari orang-orang sakit ini kita tidak salahkan. Sebab semua orang berusaha untuk sembuh dari sakitnya. Bahkan pada masa kini, kita tahu ketika ada keluarga kita yang sakit, kita sendiri pun berusaha untuk membawa dia kemanapun demi kesembuhan dari sakitnya. Bahkan kadang-kadang ketika kita melihat di dalam negeri kita tidak dapat disembuhkan, kita kadang-kadang membawanya sampai ke luar negeri. Bahkan kadang-kadang kita berani untuk memberi mahal biaya pengobatan tersebut. Yang penting dia dapat disembuhkan. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, di situ dikatakan ada orang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Kita bertanya, mengapa dia sampai 38 tahun sakit dan dia belum disembuhkan? Padahal 38 tahun itu bukanlah waktu yang singkat. Orang banyak kadang-kadang 1 minggu sakit mungkin bisa bertahan, 1 bulan sakit sudah mulai tidak tahan, 1 tahun sakit mungkin berkata lebih baik mati. Bapak Ibu, saudara-saudara,
yang sakit ini bukan 1 tahun, bukan 2 tahun, tetapi sekali lagi dikatakan bahwa dia sudah 38 tahun sakit. Apa yang kita lihat di masa 38 tahun ini? Setidak-tidaknya kita melihat ada keinginan untuk disembuhkan. Setidak-tidaknya dia masih mempunyai perjuangan agar dia boleh sembuh dari sakitnya. Seandainya dia tidak mempunyai keinginan untuk sembuh, mungkin dia sudah meninggalkan kolam Bethesda itu. Mungkin dia sudah mengatakan lebih baik dia mati, dan kemudian dia tidak ada lagi di tempat itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara, pertanyaan kita, mengapa ia sampai 38 tahun sakit? Di dalam teks ini dikatakan ketika Yesus melihat orang itu, dia tahu bahwa orang itu pun telah lama ada di situ. Dia tahu orang itu sudah berulang kali mungkin mencoba untuk masuk ke dalam kolam. Itu sebabnya Yesus berkata kepada orang sakit itu, "Maukah engkau sembuh?" Bapak dan Ibu, pertanyaan Yesus mestinya dijawab dengan sederhana, "Tuhan, saya mau sembuh." Tetapi yang terjadi di dalam teks ini, orang tersebut tidak menjawab, "Tuhan, saya mau sembuh." Tetapi justru dia katakan, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai bergoncang. Dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun terlebih dahulu, mendahului aku." Inilah sebetulnya Bapak dan Ibu yang menyebabkan mengapa ia 38 tahun sakit dan tidak dapat sembuh. Karena di kolam itu ketika bergoncang sudah ada orang yang terlebih dahulu turun di sana. Apa yang sebenarnya menjadi hal yang perlu kita perhatikan ketika kita mengatakan waktu 38 tahun ini dia tidak dapat disembuhkan? Pertama, Bapak dan Ibu, mari kita lihat jawaban orang tersebut sekali lagi yang mengatakan bahwa tidak ada orang yang menurunkan aku ke kolam itu. Sementara ketika aku mau turun, orang lain sudah mendahului aku. Jawaban dari orang sakit ini menunjukkan bahwa orang sakit ini hanya berharap kepada kekuatan manusia saja. Dia hanya berharap kepada manusia. Dia tidak berharap kepada Tuhan. Dia hanya memikirkan manusia yang bisa menolong dirinya, dan dia sama sekali tidak memikirkan ada kuasa dari Tuhan yang mampu menyembuhkan. Kekuatan dari manusia itu kita lihat ketika dia mengatakan tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Itu berarti dia berharap ada manusia, ada kekuatan manusia mengangkat dia dan menurunkan dia di kolam. Lalu yang kedua, dia berharap kepada kekuatan manusia karena dia mencoba untuk merangkak dengan kekuatannya sendiri. Berharap bahwa dengan kekuatannya sendiri dia akan sampai ke kolam itu. Bapak dan Ibu, 38 tahun harapannya terhadap kekuatan manusia telah membuat bahwa dia tidak dapat disembuhkan. Inilah yang menjadi penyebab, inilah menjadi alasan bahwa memang dia tidak dapat disembuhkan sekalipun dia sudah ada di sana 38 tahun. Ada kekuatan yang lain sebenarnya Bapak dan Ibu, yang kita harus tetap lakukan
di saat kita sakit, di saat kita tak berdaya oleh karena sakit penyakit kita, yakni jangan lupakan kekuatan Tuhan yang mampu menyembuhkan engkau. Kekuatan Tuhan jauh melebihi daripada kekuatan manusia. Jikalau kita bersandar kepada Tuhan, saya yakini penyakit-penyakit kita akan segera disembuhkan oleh Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, Tuhan adalah Allah yang baik, yang mau memperhatikan kita ketika orang-orang tidak mau memperhatikan kita. Kadang-kadang benar kata firman Tuhan di dalam Pengkhotbah pasal 3, semua akan indah pada waktunya. 38 tahun inilah mungkin waktu yang terbaik bagi orang ini untuk disembuhkan. Sebab selama 38 tahun dia hanya percaya kepada kekuatan manusia yang menyembuhkan dia. Hari ini dia harus dipulihkan. Yang pertama dipulihkan bukan kesehatannya, bukan fisiknya, tetapi yang pertama dipulihkan dari dia adalah keyakinannya. Keyakinannya bahwa kesembuhan itu datang dari Tuhan, bukan dari kekuatan manusia. Itu sebabnya Bapak dan Ibu, perkataan Yesus ini mencoba untuk menerangi hati, iman, kepercayaan orang yang sakit ini. Maukah engkau sembuh? Pertanyaan ini, Bapak dan Ibu, mengingatkan kepada kita agar kita memperhatikan bahwa ada hubungan keyakinan kita kepada Tuhan dengan kesembuhan kita atas sakit penyakit kita. Kalau kita yakin kepada Tuhan, maka kita akan mempunyai kekuatan yang terus memotivasi berharap kepada Tuhan, dan kita dapat menerima mujizat daripada Tuhan. Sebenarnya orang ini tidak perlu sampai 38 tahun sakit, tetapi dia memerlukan keyakinan bahwa kekuatan Allah mampu memberikan dia kesembuhan dari sakit, dan itu baru didapatnya ketika dia dijumpai oleh Yesus. Orang-orang sakit perlu bertemu dengan Yesus. Pertemuan orang-orang sakit dengan Yesus untuk masa kini setidak-tidaknya di dalam doa kita. Kepada Bapak dan Ibu yang menonton siaran ini, yang dalam keadaan sakit, berharaplah kepada Yesus, meminta kesembuhan daripada Yesus. Kita bangun iman kita bahwa Yesus mampu menyembuhkan kita. Katakan kepada Yesus, Tuhan Yesus, saya mau engkau sembuhkan. Katakan kepada Yesus, sekarang aku mau disembuhkan, supaya engkau jangan berlama-lama lagi dengan sakitmu. Jangan hanya berharap kepada manusia. Jangan hanya berharap bahwa mereka yang akan menuntut engkau kepada kesembuhan, tapi berharaplah kepada Yesus. Katakan, Yesus, lawatlah saya, jamah saya, sembuhkanlah saya. Engkau tidak perlu menderita 38 tahun sakit seperti orang yang sakit di kolam Bethesda. Hari ini sekalian engkau berseru kepada Tuhan, engkau akan disembuhkan Tuhan dari sakit penyakitmu. Engkau percaya kepada Tuhan, Tuhan akan katakan kepadamu, bangkitlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Engkau akan mampu berjalan dan katakan, haleluya, Tuhan Allah baik, telah menyembuhkan saya. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih kami belajar dari firman-Mu untuk kami dapat disembuhkan dari sakit kami,
untuk kami tidak berlama-lama dengan sakit kami, karena kami memiliki Tuhan yang mampu menyembuhkan kami daripada sakit kami. Jangan biarkan kami hanya berharap kepada kemampuan manusia ketika kami sakit, bahkan ketika tidak ada pertolongan dan pengharapan kepada para medis dan orang-orang yang mampu menolong kami. Ingatkan kami Tuhan, kami perlu dilawat, kami perlu menerima Yesus, dan kami perlu mengundang Yesus agar Yesus menyembuhkan kami. Biarlah Tuhan, setiap orang yang sedang sakit pada hari ini Engkau sembuhkan ketika mereka meminta kepadamu kesembuhan itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Salam.